Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, pada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Willy Abraham dengan NIM 2016-041-041. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pengaruh kadar karbon pada proses house tempering terhadap ketahanan korosi pada baja IC 4130 dan IC 4140. Pada proposal tugas akhir ini, saya akan membahas mengenai latar belakang dari proposal tugas akhir saya, kemudian mengenai rumusan masalahnya, tujuannya, manfaat penelitian yang diperoleh, batasan-batasan masalah, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah rencana waktu penyelesaian. Kita memasuki bagian pertama mengenai latar belakang. Proses house tempering adalah proses pemanasan baja hingga temperatur austenisasi. Ditahan dalam jangka waktu yang cukup untuk menghasilkan austenite yang homogen. Transformasi yang terjadi selama house tempering berlangsung selama beberapa menit atau jam, sehingga material akan berubah secara seragam ke struktur mikro barunya. Maka dari itu, proses house tempering ini akan minim terjadinya distorsi dan tidak akan terjadinya retakan selama pendinginan cepat atau quenching. Baja hasil house tempering atau baja house temper akan memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi dan lebih tahan aus dibandingkan baja sejenisnya. Dari sisi lain, baja house temper diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti penerbangan, kendaraan militer, sampai komponen penyalur daya pada otomotif yang tentu membutuhkan persyaratan dari sisi ketahanan korosinya. Maka dari itu muncullah gagasan untuk meneliti pengaruh kadar karbon di dalam baja house temper terhadap ketahanan korosinya. Memasuki bagian rumusan masalah, seperti yang sudah diketahui, proses house tempering pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kekuatan, tangguhan, dan mengurangi distorsi. Sama halnya dengan peningkatan kadar karbon dan deformasi di dalam baja akan meningkatkan laju korosinya. Berdasarkan pengaplikasiannya baja temper, membutuhkan juga ketahanan korosi yang cukup tinggi. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan ini, yaitu apakah kadar karbon di dalam baja yang mengalami proses house tempering akan menurunkan ketahanan korosinya? Memasuki bagian tujuan. Adapun tujuan dari eksperimen di dalam tugas akhir ini adalah untuk membuktikan bahwa kadar karbon di dalam baja house temper akan berpengaruh terhadap ketahanan korosinya. Memasuki bagian manfaat penelitian. Luaran penelitian dari pelaksanaan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat pada dua aspek, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang manufaktur. Untuk aspek bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaatnya adalah pemahaman baru mengenai proses perlakuan panas khusus, house tempering, serta dampaknya terhadap dengan ketahanan korosi. Kemudian, pada aspek bidang manufaktur, yaitu memberikan wawasan dalam penerapan proses house tempering untuk tetap menjaga ketahanan korosinya. Memasuki bagian batasan masalah. Yang pertama, material yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja IC 4130 dan baja IC 4140, yang merupakan baja yang umum ditingkatkan kekuatannya dengan proses house tempering dengan kadar karbon yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah proses house tempering dilakukan dengan menggunakan dua tungku. Tungku yang pertama sebagai tungku untuk proses austenisasi. Tungku yang kedua sebagai tungku untuk melakukan tempering pada fase austenite. Kemudian yang ketiga adalah uji korosi dilakukan dengan metode potentiodinamik polarisasi sesuai dengan standar ASTM G5. Yang keempat, karakterisasi dilakukan dengan metode metalografi dan uji keras. Yang kelima,
tidak dilakukannya pengujian ketahanan aus. Memasuki bagian metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tugas akhir saya. Kemudian, yang kedua, survei spesimen dan alat yang dibutuhkan. Pemilihan material benda kerja, yaitu baja IC 4130 dan baja IC 4140. Kemudian, yang dilanjutkan dengan persiapan alat-alat yang dibutuhkan untuk eksperimen. Kemudian, dilakukannya proses tempering dengan temperatur ostanisasi 843 derajat Celcius dan dilakukannya pendinginan sampai temperatur 370 derajat Celcius. Kemudian, dilakukannya penahanan temperatur selama 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 120 menit. Selanjutnya, didinginkan dengan proses normalizing. Kemudian, dilakukannya persiapan spesimen sebagai guna untuk melakukan uji potentiodinamik polarization. Kemudian, dilaksanakannya uji potentiodinamik polarization dengan penjelasan sebagai berikut. Dilakukannya pengujian korosi dengan metode potentiodinamik polarization yang akan dilaksanakan di Laboratorium Uji dan Kalibrasi Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, kawasan Puspitek, Tangerang. Kemudian dilakukannya karakterisasi. Karakterisasi dilakukan dengan dua metode, yaitu metode yang pertama, metalografi, untuk mengamati struktur mikro sebelum dan setelah aus tempering, serta pengamatan fenomena korosinya. Yang kedua, metode uji keras dengan menggunakan alat uji micro hardness figures untuk mengetahui perubahan kekerasan sebelum dan sesudah dilakukannya proses aus tempering dan proses uji korosi atau uji potentiodinamik polarization. Kemudian, lakukannya analisis dan pembuatan laporan. Dan selesai. Kemudian memasuki bagian terakhir, rencana waktu penyelesaian tugas akhir saya. Yang pertama, dilakukannya studi literatur selama saya mengerjakan tugas akhir ini. Kemudian yang kedua, pada 3 minggu pertama pada bulan Maret 2021 dilakukannya survei spesimen dan alat yang dibutuhkan. Kemudian pada minggu akhir bulan Maret sampai pertengahan bulan April 2021 dilakukannya persiapan spesimen dan alat yang dibutuhkan. Kemudian dimulai dari pertengahan April sampai awal Mei 2021 dilakukannya proses aus tempering. Kemudian lanjut lagi pada minggu kedua bulan Mei 2021 sampai minggu ketiga dilakukannya persiapan spesimen untuk pengujian potentiodinamik polarization. Kemudian pada akhir bulan Mei 2021 sampai awal Juni 2021 dilakukannya uji potentiodinamik polarization. Kemudian yang ketujuh, pada pertengahan bulan Juni, khususnya minggu kedua dan minggu ketiga, dilakukannya karakterisasi dengan dua metode, yaitu metalografi dan uji keras. Kemudian, dimulai dari bulan Juni, khususnya minggu akhir, sampai akhir Juli, dilakukannya analisis dan pembuatan laporan. Sekian dari saya. Akhir kata saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pengucapan kata yang kurang berkenan pada Bapak dan Ibu, dosen yang terhormat. Saya ucapkan tetap semangat, bahagia, dan sehat selalu. Terima kasih.